Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pagi-pagi Sabtu ini. Kenalin ya, gue Omar. Gue dari BI 21 dan di sini gue bakal ngajarin kalian mengenai MK untuk ini week berapa ya? Week 4 kali ya, week 4 atau week 5, gue lupa. Pokoknya kita di sini week 4 ya kalau nggak salah. Kita di sini bakal ngebahas time value of money sama discounted cash flow. Ya, gue berharap kalian di sini semoga mudah ya mengertinya dan ya semangat di Sabtu-Sabtu ini karena bentar lagi udah mau UTS. Ya kita nggak boleh menyepelekan MK ya. Walaupun kita harus menganggap sepele tapi jangan terlalu menyepelekan. Oke, kita mulai aja. Di sini gue bakal ngebahas time value of money dulu, baru abis itu nanti kita bakal bahas discounted cash flow. Di sini gue juga mungkin bahasnya nggak bakal lama-lama ya, karena di sini gue bakal bahas inti-intinya aja dan mungkin soal-soal yang potentially keluar di UTS. Oke, jadi sebelum masuki latihan soal, gue mau ngasih quick teori aja, di mana di sini kita harus tahu kalau konsep time value of money itu apa, yaitu di mana eh, ya misalkan kalian punya duit sekarang, itu harganya lebih mahal atau lebih worth it lah, lebih berharga dibanding duit yang kalian pegang di masa depan. Nah, ini ada dua rumus penting ya, yaitu ada future value sama present value. Di mana future value ya kita eh, ya apa namanya, kayak mau tahu lah seberapa sih duit kita yang pegang di saat ini tuh di masa depan tuh harganya sebenarnya berapa gitu. Misalkan di 20 tahun yang akan datang, si 100.000 ini tuh bisa jadi value-nya tuh nanti di masa depan ya 200.000 sebenarnya gitu. Nah, kalau present value kita eh ya kita tahu aja, misalkan kita tahu bakal expected-nya di 3 tahun ke depan dapatnya 20.000 misalkan 20.000 dolar. Nah sebenarnya ya kalau di saat ini tuh 20.000 tuh berapa sih, bisa jadi si 20.000 ternyata tuh cuma 12.000 gitu. Oke, jadi ini rumusnya untuk future value sebenarnya cukup gampang ya, tinggal ditukar-tukar aja. Yang pertama, future value itu rumusnya present value dikali satu tambah R dipangkatin T. Nah, kalau present value itu tinggal ditukar-tukar aja. Itu rumusnya future value dibagi satu R, 1 tambah R pangkat T. Nah, nanti di soalnya itu juga ya kalian cuma disuruh cari salah satu aja, soalnya semuanya udah given, jadi ya nggak begitu susah lah. Oke, kita lanjut aja ke latihan soal. Jadi di sini ada 3 soal ya. Di problem 16 itu ada A, B, C. Nih gue bakal bahas yang A dulu. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau misalkan kita beli obligasi dengan harga 50 dolar. Nah, eh, kita tuh ditanya sebenarnya R-nya itu berapa sih jika lu pegang 20 tahun dan harganya itu ternyata double. Berarti rate-nya berapa sih? Nah, ini cukup mudah, tinggal cari R-nya aja. Kalian tinggal pakai salah satu rumus bebas future value atau present value, tapi kayaknya untuk di otak-atik ya, mudahan si future value. Nanti ya udah tinggal ditukar-tukar aja. Nah, nanti ketemu rumusnya itu future value dibagi present value dipangkatin 1 per T minus 1 gitu. Nah, ya udah tinggal dimasukin aja. Kita tahu kalau future value-nya 100, kenapa? Dia dibilang kalau doubled in value, berarti ya tinggal dikali 2 aja si 50-nya. Terus present value-nya itu 50 dan T-nya itu adalah 20 tahun. Jadi 100 dibagi 50 dipangkatin 1 dibagi 20 1 dipangkatin 1 per 20 minus 1. Nanti ketemu, tinggal pakai kalkulator aja. eh Ketemu deh harga apa R-nya itu 3,53%. Oke, eh itu aja paling kalau yang ini ya. Ini masih mudah. Ya kita lanjut. Nah, kita eh kita disuruh nyarinya beda nih kalau untuk soal yang B. Nah, kita kan tadi udah dikasih tahu kalau kita apa namanya beli obligasi itu harganya 50 dolar di 2019 nih. Kita dikasih tahu waktunya. Nah, kita dikasih tahu juga nih kalau R-nya itu adalah 0,1% gitu kan. Nah, ditanya sebenarnya
si obligasi ini nanti harganya berapa sih di 2029. Nah, T-nya udah ketemu berarti kita megangnya selama 10 tahun gitu kan. Ya udah, berarti kita tinggal cari future value-nya aja, tinggal pakai rumusnya. Present value-nya itu 50 dikali 1 tambah 0,001 atau itu adalah sama dengan 0,1% dipangkatin 10. Nanti kita ketemu dengan kita megang selama 10 tahun, eh, obligasi yang kita beli nanti di 10 tahun ke depan harganya itu adalah 50,5 dolar. Gitu aja sih. Oke, masih gampang lah ya. Kita lanjut lagi eh, ke problem yang sama tapi di soal terakhir. Nah, di sini kita kasih tahu kalau misalkan oke nih gue megangnya di sampai 2029. Nah, tapi gue mikir-mikir lagi, ya udah gue mau megang sampai double in value. Nah, double in value-nya itu di 2039 kan, gitu. Nah, kita tahu kalau present value-nya itu 50,5 ya sampai si 2029. Nah, R-nya itu 0,1% sama aja yang tadi. Nah, di sini kita juga dikasih tahu kalau T-nya itu kita 10 kan. Soalnya dari 2029 sampai 2039. Nah, di sini kita asumsikan, bukan diasumsikan ya, lebih ke kita udah tahu ya kalau kita tuh megang awalnya kan 50. Ya udah berarti double in value-nya itu kan si 100 kan. Tapi ya kalau di sini kan beda ya waktunya ya. Nah, jadi kita bisa langsung masukin aja eh berarti kita sama ya tadi yang sama soal yang pertama itu kita nyari R-nya. Berarti future value-nya itu 100 dibagi present value-nya atau yang kita udah cari tadi ya, itu 50,5 dipangkatin 1/10 minus 1. Nanti tinggal pakai kalkulator, ketemu R yang itu adalah 7,07%. Gitu. Oke, mudah lah ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita ditanya ya, misalkan lu eh, berkomitmen untuk punya Ferrari gitu, dengan harganya 275 dolar. Nah, lu percaya dengan apa ya, mutual fund tuh reksadana ya, dengan lu invest di reksadana dengan rate-nya itu 11,2% dan lu mau beli apa namanya si mobilnya itu di 9 tahun, berapa sih duit yang harus gua pegang sekarang gitu. Nah, di sini itu cukup mudah ya. Jadi asumsikan kayak gue butuh berapa duit sih gitu kan buat misalkan gue mau eh, beli si Ferrari ini dengan harga segini tuh gue butuh duit berapa gitu sekarang gitu. Dengan dia bilang kalau gue invest seluruh duit gue nih di reksadana gitu. Nah, ya udah kita tahu kalau present kita apa namanya tahu ya kalau ini kita pakai present value kenapa? Karena si Ferrari-nya itu eh ya si Ferrari-nya itu adalah di masa depan kan harga di masa depan. Berarti cukup mudah. Berarti tinggal dimasukin aja future value-nya itu 275 ribu dolar dibagi sama satu tambah kita tahu kalau ininya 11,2% atau 0,112 tinggal ditambah aja dan dipangkatin 9. Berarti duit yang harus gua invest sekarang banget nih gitu kan dengan eh, nantinya gua bakal taruh duit gue di reksadana dengan bunga 11, atau return sebesar 11,2% itu nanti gua butuh duitnya adalah sebesar 105.776,6 gitu. Itulah kalau diilustrasikan. Nanti tinggal pakai kalkulator lagi aja, terus ya udah ketemu gitu. Oke, mudah ya, kita lanjut aja. Nah, di sini kita eh, disuruh membandingkan nih. Misalkan gua baru punya duit tuh sebesar 5.500 dan ya udah ini mau gua masukin ke apa account apa pensiun lah, pensiun dengan returnnya itu 10% tahun. Nah, gimana sih kalau misalkan eh gue retire tuh 45 tahun lagi dan gue retire tuh 10 tahun lagi. Ya udah, tinggal kita masukin aja berarti ke rumus future
value karena kita mau tahu berapa sih ini duitnya nanti di masa depan. Nanti ya udah tinggal 5.500 dikali sama 1 tambah 0,1% atau ditambah 10% dipangkatin 45 gitu. Ya udah ketemu di 45 tahun ke depan nanti duit gue yang sebesar 5.500 itu ya udah hasilnya itu 400.897,66. Nah, misalkan ya udah kita eh, bandingin nih gitu kan dengan misalkan kita maunya lebih awal gitu 35 tahun. Ya udah sebenarnya rumusnya sama aja, tinggal T-nya itu diganti. Nah, itu hasilnya 154,563,4 gitu. Nanti ya kita bisa lihat sendiri lah ya kalau 10 tahun tuh emang sepengaruh itu ya dengan eh, dengan apa ya return 10% gitu. Nanti ya kalian kalau emang mau ngitung-ngitung apa investasi ya kalian bisa ngitung-ngitung lah pakai rumus ini gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita dikasih tahu misalkan gua itu bakal menerima duit sebesar $20.000 dalam 2 tahun ke depan gitu kan. Nah, saat gua menerima si 20.000 ini, ya udah gua itu mau invest di 6 tahun ke depan dengan misalkan returnnya 6,8% tahun gitu kan. Berarti berarti 8 tahun ke depan gue punya duit berapa gitu kan. Ya udah nih, kita itu tinggal pakai yang rumus future value juga, tapi di sini kita T-nya itu pakai 6. Kenapa pakai 6? Walaupun ditanyain 8 tahun ke depan. Ya udah, karena gue tuh baru menerima tuh di tahun kedua gue gitu kan. Tahun kedua gue tuh habis baru gue menerima gitu. Berarti gue menerimanya itu di tahun ketiga. Jadi 1 2 gue nggak dapat, gue baru dapat di tahun ketiga gitu kan. Nah ya udah berarti tinggal masukin ke rumus future value aja. Nanti rumusnya tinggal present value dikali 1 plus R pangkat T. Nah itu tinggal dimasukin aja kita tahu present value-nya itu 20.000 terus dikali 1 tambah 0,068% atau 6,8% dipangkatin 6T-nya yang kita udah tahu ya. Ya udah nanti tinggal pakai kalkulator lagi. Hasilnya itu 29.679,56 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini sebenarnya problemnya rada beda ya. Kenapa? Karena kita disuruh ngitung T gitu kan. Ya udah, kita tahu nih misalkan dikasih tahu kita berekspektasi akan menerima 10.000 apa saat kita lulus nanti di 2 tahun ke depan. Nah, terus gua bakal plan on investing dengan 11% returnnya sampai gue punya duit itu $60.000 gitu kan. Gue harus berapa lama sih nunggunya? Nah, di sini kita kan tadi cuma ngitung R, ngitung future value, sama ngitung present value. Kita belum pernah ngitung T. Nah, untuk rumus T ini itu sebenarnya rada beda karena di sini kita pakai len gitu kan. Nah, gue sebenarnya kurang ngerti ya dari apa namanya dari turunannya itu gimana. Soalnya gue bukan orang matematika, gue orang finance. Jadi ya udah kalian ingat-ingat aja rumusnya. Nanti len itu tinggal len dalam kurung future value dibagi sama present value dibagi lagi len dalam kurung 1 plus R. Nah, ya udah nanti tinggal pakai kalkulator, nanti len di dalam kurung 60.000 dibagi 10.000 tutup kurung dibagi sama len 1 tambah 0,11 gitu atau 11%. Nanti dihitung pakai kalkulator ketemu T-nya itu 17,17. Nah, tapi di sini kita belum selesai. Kenapa? Karena ya udah kita bilang kan eh kita tuh baru baru expect tuh apa namanya kita dapat si 10.000 tuh 2 tahun lagi kan. Nah jadi ya udah kalian tinggal ditambah dua aja. Jadi 2 tambah 17,17. Nanti ketemu hasilnya 19,17. Ya udah nanti kalian bilang aja ya udah dibuletin aja sih
kita bakal nunggu 19 tahun untuk dapat duit sampai 60.000 dolar gitu. Oke, ini untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk yang chapter 5 yang tentang time value of money, intinya kalian harus ngerti future value sama si present value-nya aja gitu. Nanti rumusnya tinggal di otak-atik aja gitu sih. Paling kalau untuk R kan tinggal di otak-atik aja ya. Paling yang gua apa namanya? Minta kalian untuk ingat-ingat rumus si T ini aja. Soalnya kalau turunannya sendiri gue juga nggak ngerti, tapi diajarinya pokoknya nanti kalian pakai rumus yang lemnya ini gitu. Oke, sejauh ini aman lah ya. Nah, kita lanjut ke chapter 6. Di sini gue bakal ngejelasin teori dikit. Nah, di sini kita nama chapternya itu discounted cash flow. Nah, di sini ya merupakan sesuatu modeling ya. Biasanya dipakai untuk memvalue saham gitu, untuk ngitung-ngitung saham base dari apa namanya expected future cash flow-nya gitu. Expected future cash flow si perusahaannya. Nah, oke di sini sebenarnya yang itu kita nggak bakal apa ya nggak ngebahas deep dive mengenai teorinya. Yang penting kalian ngerti aja cara ngitungnya kan. Jadi sebenarnya untuk membedain konsepnya ya, konsepnya antara yang ngitung rumus yang tadi sama ngitung rumus yang ini itu ada di sini. Ini gimana sih cara zoomnya ya? Oh, nih. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan di soal-soal tadi ya udah misalkan gue invest 5.000 dolar selama 10 tahun, nanti di 10 tahun itu dengan return misalkan 10%, ya gue dapatnya berapa sih misalkan di 20 tahun setelahnya gitu. Nah, itu asumsinya adalah kita nggak nambah-nambah duit terus nih. Nah, kalau di sini ada namanya konsep itu annuity atau ya udah kalian misalkan invest 5.000 annually gitu. Jadi misalkan di tahun pertama kalian invest 5.000, di tahun kedua kalian tambah lagi 5.000, di tahun ketiga apa namanya nambah lagi 5.000 dan seterusnya. Nanti itu kan bakal beda ya apa namanya value-nya sama kalian kalau cuma nabung sekali di awal gitu. Nah, ini kalian bisa lihat aja sebenarnya konsepnya. Misalkan ya udah kalian mulai nabung tuh di tahun pertama tuh 2.000 gitu. Ya udah hasilnya kan di tahun kedua tuh kalian dapat 2.200 kan dengan bunga misalkan 10%. Nah, tapi kalian di tahun kedua invest lagi 2.000. Jadi di tahun kedua itu ending value-nya atau ending amount-nya itu kalian punya 4.200. Ya udah dong si 4.200 ini kita di apa namanya ditambah lagi nih dengan bunga dengan return 10%. Nah, on so on, on so on, on so on. Nanti itu beda hasilnya tentunya dengan kita cuma diemin di 2.000 lebih awal. Ini pastinya lebih gede ya karena kita nambah 2.000 tiap tahun gitu. Nah, untuk rumusnya yang penting adalah si ini ya, si annuity present value. Nah, kalau si annuity apa future value factor ini sebenarnya nggak terlalu digunain kalau nggak salah, seingat gue ya. Tapi yang penting kalian ngerti si annuity present value-nya aja gitu. Nah, rumusnya adalah C. Nanti kita lihat lagi C itu apa sih. Terus satu dikurang present value factor dibagi R. Ini nanti kalian bakal gunain rumus ini untuk kedepannya juga untuk next chapter untuk ngitung apa namanya ngitung obligasi gitu kan. Tapi ya udah, yang penting kalian ngerti ini ya. Rumusnya jadi C dikali dalam kurung satu minus dalam kurung lagi ini rumus apa namanya rumus present value satu dibagi satu tambah R pangkat T. Nanti kalau udah semua itu dibagi lagi sama R. Nah, oke kita langsung praktek aja kali ya. Nah, di sini eh, kita langsung aja. Kalian ditawarin nih dengan dua investment opportunity.
Nah, yang pertama dia bilang, ya udah nih, gua ngasih duit lu 5.300 per tahun selama 8 tahun gitu. Nah, yang satu lagi dia bilang, si Y dia bilang, ya udah dia ngasih 5.300, gua ngasih 7.300 gitu selama 5 tahun gitu kan ke depan. Nah, di mana kita juga ditawarin nih, lu mau diskon 5% atau lu mau di apa? Lu mau rate 5% atau lu mau rate-nya 15% gitu kan. Ya udah, kalian suruh bandingin nih, ya mana sih kira-kira kalian akan dapat duit lebih banyak gitu. Ya udah, ini rumusnya cukup simpel aja. Jadi kalian harus ngerti dulu timelinenya. Jadi ya udah, di tahun pertama kalian yang tadi gue bilang dapat 5.300, di tahun kedua itu dapat lagi 5.300 sampai tahun ke-8, dan di tahun yang satu lagi yang Y itu kalian dapat 7.300, nanti bakal dapat 7.300 lagi sama 5 tahun ke depan gitu kan. Ya udah, kita harus ngitung berapa sih sebenarnya yang kira-kira worth it untuk kita atau duitnya paling banyak gitu. Ya udah, kalian gunain si rumus yang tadi ya, si annuity present value itu, atau bisa disingkat PVA ya, rumusnya ini yang tadi ya, yang ini sama aja. Ya udah, berarti tinggal dimasukin. C-nya itu adalah si cash flow ya, atau misalkan kita dapatnya berapa sih selama apa namanya, selama tahun-tahun ke depannya gitu. Ya udah, kita tahu di sini C-nya itu 5.300, dan ya udah tinggal dimasukin ke rumus aja. Satu minus di dalam kurung satu dibagi satu plus, di sini kita asumsikan yang 5% dulu. 5% dipangkatin 8 dibagi lagi sama si 5% itu. Nanti ngitung aja pakai kalkulator, ketemu hasilnya 34.255,03. Nah, sama aja, di sini kita ngitungnya yang 7.300, tinggal C-nya aja yang diganti ya. Pakai 7.300. Nah, sama T-nya yang diganti. Soalnya kita tahu kalau si 7.300 itu T-nya itu adalah 5 tahun ya. Jadi satu minus satu dibagi satu plus 5% dipangkatin 5 dibagi 5% lagi, ketemu hasilnya 31.605,18. Oke, kita tahu nih kan kalau misalkan eh, apa namanya, rate-nya itu 5% gitu. Nah, kita juga harus tahu dong, dia nawarin juga nih, kalau misalkan 15% lu mau nggak gitu. Ya udah, tinggal dimasukin aja. Jadi di sini tinggal sama aja ya, sama yang atas angkanya, tinggal diganti sama si R-nya aja gitu. Jadi yang untuk 5.300, C-nya pakai 5.300 dikali sama satu minus eh, 1 dibagi satu plus 15% ya, diganti itunya R-nya, dipangkatin 8 nanti semuanya si satu sampai ini dibagi sama 15% lagi, ketemu hasilnya 23.782,8 gitu. Nah, lanjut lagi. eh di sini kita lanjut ke yang investmentnya satu lagi yang Y. Tinggal diganti aja si C-nya ya, pakai yang 7.300. Sama aja ini, tinggal lanjut aja. Yang diubah itu adalah T-nya, berarti di 5. Nanti kalian ngitung-ngitung pakai kalkulator juga, ketemu hasilnya segini. Ya udah, bilang aja nanti di, kan biasanya kalau MK tuh ada ini ya, ada apa namanya? Disuruh kasih penjelasan juga lah gitu. Jangan apa? Jangan kalian iniin angka aja. Ya udah, misalkan dari semua investment opportunities, yang baik tuh ya udah si yang 5.300 dengan T-nya 8 tahun dan apa namanya, R yang itu 5%, soalnya dia paling gede gitu. Oke, mau ada yang nanya dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada, gue lanjut aja. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita juga sama aja. Kita misalkan dikasih tahu eh bunganya, kita dikasih tahu apa namanya, cash flow-nya. Nah, tapi yang beda di sini kita
dapatnya itu tiap tahun beda-beda gitu kan. Misalkan di tahun pertama itu dapatnya 1075, di tahun kedua itu dapatnya 1210, di tahun ketiga itu 1340, dan di tahun keempat atau tahun terakhir itu 1420. Dengan bunga yang beda-beda. Ada yang 6%, ada yang 13%, ada yang 27%. Ya udah, kita ngitung nih sebenarnya ya, eh, project yang perlu kita invest tuh yang mana sih gitu yang bakal nguntungin. Ya sebenarnya kalau dilihat sekilas kita juga udah tahu ya sebenarnya yang nguntungin pasti yang returnnya paling gede. Tapi ya udah, kalian disuruh ngitung aja. Nah, di sini setahu gua nggak ada rumus cepatnya ya, nggak ada rumus cepat kayak tadi karena angkanya sendiri itu beda-beda gitu. Kita nggak apa namanya, nggak bisa expect yang sama gitu. Mungkin kalau di Excel bisa cepet, tapi kayaknya kalau tulis tangan tuh setahu gua itu kita pakai rumus future value aja gitu. Ya udah, jadi di sini kita mesti ngitung satu-satu ya. Jadi di tahun pertama gitu kan. Ya udah, dengan masukin rumus future value, kita tahu nih di tahun pertama itu kita dapat si present value-nya adalah 1075 gitu kan. Ya udah, 1075 dikali satu tambah ini kita pakai yang bunganya 6% dulu. Kita itu selama 3 tahun kan, satu, dua, tiga gitu. Ya udah, itu dulu. Nanti ketemu hasilnya. Nah, ditambah sama yang tahun kedua nih, 1000 apa namanya? 1210 gitu kan. Berarti kita tahu nih present value-nya 1210, berarti nanti dia sama aja yang rumus ini satu tambah R-nya itu 0,6 atau 6%. Nah, dia dipangkatin dua. Soalnya kenapa ya, kita udah makin mendekati angka 4 kan. Berarti udah mendekati waktu si future value-nya tersebut. Berarti ya udah dua gitu kan. Soalnya jaraknya satu dua gitu. Nah, kita lanjut lagi ke yang si tahun ketiga nih, 1340. Sama aja balik lagi. Si present value-nya itu si 1340. Terus terus satu tambah 0,6%, 0,6 atau 6%, ya udah dipangkatin T gitu kan. T-nya berapa? Kita di sini nggak usah ditulis karena cuma pangkat satu. Ya udah, karena ya jaraknya cuma satu, 3 ke 4, ditambah sama ya udah tahun terakhir atau ya udah si future value terakhir. Nah, di sini kita nggak usah diapa-apain, itu ketemu ya udah si 1420. Nanti tinggal kalian hitung lagi pakai kalkulator masing-masing. Terus ditambahin semua ketemu hasilnya 5480,3 gitu. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita pakai yang 13%. Sebenarnya sama aja. Tinggal diganti R-nya aja. Berarti untuk tahun yang pertama ya, 1075 dikali satu tambah 13% atau 0,13 dipangkatin 3 karena kita jaraknya 3 kali sampai ke 4, terus ditambah 1210 di tahun kedua ini dikali sama satu plus 13% dipangkatin 2 karena jarak kedua, terus ditambah sama 1300 yang di tahun ketiga dikali sama satu plus R atau 13% itu dipangkatin satu karena jaraknya satu, dan yang terakhir sama aja sih 1420. Nanti ketemu hasilnya 6030,36 gitu. Oke, kita lanjut ya ke yang 27%. Itu sama dengan, berarti sama aja ini di tahun pertama berarti 1075 ya. Dikali satu tambah 27% dipangkatin 3 ditambah 1210 dikali satu tambah 27% pangkat 2 ditambah 1340 dikali satu tambah 27% pangkat satu dan ditambah sama si 1420 gitu. Ya udah, kalian hitung-hitung lagi ketemu hasilnya 7275,42. Nanti kalian tulis aja, jangan sama aja investment project yang ada gitu kan dengan cash flow segini 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 selama 4 tahun. Ya udah, keuntungan paling besar ada di project misalkan dengan apa namanya, returnnya si 27% ini gitu.
Oke, aman ya. Kita lanjut. Nah, di sini ini juga cukup mudah aja ya, sama yang eh, kayak di soal-soal sebelumnya, malah ini cuma satu aja. Misalkan kita punya usaha gitu kan, dengan annual revenue-nya 55.000 selama 7 tahun ke depan gitu kan. Nah, dengan R-nya itu 8,2%, berapa sih present value-nya gitu? Ya udah, berarti kita tahu kan kalau C-nya itu 55.000, R-nya itu 8,2%, dan T-nya itu 7 tahun. Ya udah, kita masukin aja ke rumusnya, berarti 55.000 dikali 1 - 1 dibagi 1 + R, atau 1 + 8,2%, dipangkatin 7, dibagi lagi sama R gitu. Sama dengan 284,402, 284.402,08 gitu. Ya sama aja lah kayak rumus yang sama yang ngerjain soal yang problem satu tadi gitu. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir di sini, kalian udah dikasih tahu nih, misalkan eh, bakal si Maybe Pay Life Insurance ini bakal ngejual investment policy yang bayar lu 30.000 seumur hidup gitu kan. Nah, ya udah, dengan R itu 5,6%, dan lu butuh berapa sih bayarnya gitu. Nah, ya udah, kita lanjut aja. Eh, Nanti kita pakai cash flow probability. Ya udah, ini rumusnya present value dibagi C sama R-nya. Kita tahu kalau cash flow-nya bakal 30.000 selama berapa, sama sampai yang selama-lamanya lah gitu. Dengan bunga itu atau return-nya itu 5,6% gitu. Ya udah, tinggal dibagi aja ini, tinggal C dibagi R. Ya udah, dengan 30.000 itu dibagi sama 5,6%, nanti ketemu present value-nya itu 535.714 0,29 gitu. Oke, mungkin itu aja dari pertemuan kita kali ini. Mungkin gue mau ini kali ya, nambahin, sorry, bentar. Mau nambahin dikit. eh Kalau misalkan kalian belum kebayang ya, si rumus ini tuh kalau ditulis itu gimana. Nih, coba gue gambarin dulu. Itu berarti berarti C dikali, bentar, C dikali si ininya itu sama dengan, agak ribet nih, bentar ya. Nanti di sini itu ada 1 minus, nanti di sini ada lagi, di sini ada 1, bentar. Nah, di sini itu ada dalam kurung 1 + R. Nah, nanti ini dipangkatin sama T-nya. Ini dua C aja. Nah, nanti di sini dibagi sama R-nya gitu. Gitu, jangan lupa yang ini dikurungin. Nanti ini kurung sini, terus kurung sini. Nah, yang ini jangan lupa dikurungin juga. Nanti ini biar
bayangan kalian untuk di kalkulator tuh sebenarnya cara nulis di kalkulator yang benar tuh kayak gimana sih? Oke, gini ya, berarti ya. Tadi yang tadi juga bilang, berarti ini nanti ya udah si 55.000 dikali satu minus dalam kurung di sini bikin apa namanya bikin pembagian nanti satu satu plus R misalkan di sini R nya berapa 8,2%, 8,2% dipangkatin sama T-nya itu 7, nah dibagi lagi sama R nya atau 8,2%. Oke, eh, mungkin dari gue itu aja. Sekian terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan semangat untuk UTS-nya guys. Thank you.